untuk bisa membuka, ini baru membuka Mas, belum mengkaji loh ya. Untuk bisa membuka pelajaran-pelajaran tentang ilmu kedewasaan, otak atau pikiran kita harus bersih, hati atau batin kita harus bersih, kelamin atau syahwat kita harus bersih. Nah kita nggak terbiasa di situ kan Mas ini. Jadi abotnya ngono, beratnya itu di situ. Tapi kalau mau berani membiasakan sampai menjadi terbiasa, turun Mas. Ilmu kadewatan itu akan turun kepadanya sehingga dia itu adalah kitab Lauhul Mahfud Mas. Gitu. Nah kitab Lauhul Mahfud atau kitab Adamakno ini kitab yang menulis tentang kehidupan manusia. Jadi selama manusia itu hidup, kepentingannya apa, yang dibutuhkan apa, yang diperlukan apa. Nah itu ada di kitab Lauhul Mahfud atau kitab Adamakno. Jadi bukan tentang penciptaan kalau kitab Adamakno. Nah kitab Adamakno ini termasuk kitab suci. Kitab suci yang pertama kali ada. Jadi sebelum ada kitab Rontal, itu kitab yang pertama kali ada adalah kitab Adamakno atau kitab Lauhul Mahfud. Kitab Lauhul Mahfud ini kitab tidak kasat mata. Jadi yang bisa melihat kitab Lauhul Mahfud atau kitab Adamakno itu hanya hidup dan maha hidup. Karena apa? Karena di dalam kitab Lauhul Mahfud atau kitab Adamakno itu tertulis perjanjian antara makhluk dengan Tuhannya. Jadi kitab Adamakno atau Lauhul Mahfud itu kitab perjanjian, bukan kitab tentang penciptaan. Nah, kalau manusia mengetahui kitab Adamakno, manusia mengetahui kitab Lauhul Mahfud, ya tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami kesulitan Mas. Karena apa? Karena perjalanan hidupnya itu ada tersirat di situ. Ada tersirat di dalam kitab Adamakno atau kitab Lauhul Mahfud tentang apapun itu. Nasib manusia juga ada. Ya. Apa tentang hartanya, tentang istrinya, misalkan kehidupannya di dunia ini, kekayaannya seberapa, istrinya ada berapa, punya anak berapa, punya cucu berapa, nanti matinya hari apa, jam berapa, bulan apa, tahun apa, semua ada di situ di kitab Adamakno atau kitab Lauhul Mahfud. Berarti intinya isi kitab Adamakno itu tentang kehidupan manusia di dunia. Ya, yang diperjanjikan oleh manusia dengan Tuhannya sebelum diturunkan ke dunia. Nah, setiap manusia hidup itu mempunyai masing-masing mempunyai kitab Adamakno sendiri-sendiri, kitab Lauhul Mahfud sendiri-sendiri. Nah, kitab Lauhul Mahfud atau kitab Adamakno ini istilah di dalam istilah kitabnya disebut sebagai kitab abadi atau kitab hidup, kitab langgeng atau kitab abadi. Ini terkait dengan hakikat penciptaan, Pak. Ya. Apakah setiap manusia yang sudah manunggal bisa menciptakan juga? Ya, pasti. Saya katakan pasti. Bisa dijelaskan lebih detail, Pak? Kenapa? Terkait penciptaan, manusia juga bisa, dikarenakan manusia itu gambaran wujud kenyataannya Sang Pencipta. Artinya, kalau Sang Pencipta itu mekanik, maka manusia itu alatnya.
Jadi ketika penciptaan ini terjadi, Tuhan butuh manusia. Nah, kalau manusia yang sudah manunggal hendak menciptakan, maka manusia itu juga butuh Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu alat, sedangkan Tuhan itu mekaniknya. Kalau diibaratkan kendaraan, Tuhan itu supirnya, nah manusia itu mobilnya gitu. Jadi saling membutuhkan keduanya tentang penciptaan. Pak Web, ini ada yang minta dari teman-teman, minta dijelaskan tentang pembahasan orang-orang yang belajar ilmu kedewatan itu seperti apa, Web? Ilmu kedewatan adalah ilmu kesempurnaan abadi. Bagi orang-orang yang mengkaji dan mempraktekkan ilmu kedewatan, maka dia tidak akan mengenal masalah, karena sesungguhnya tidak ada masalah itu nggak ada. Dan dia tidak mengenal mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada. Langgeng, ya. Tuhan itu langgeng abadi, ya kan? Di dalam kitab apapun dikatakan Tuhan adalah langgeng abadi. Lah, manusia itu gambaran wujud kenyataan Tuhan. Kalau disederhanakan, sebuah tulisan di lembaran kertas yang bertulisan asli itu kan Tuhan. Nah, manusia adalah kertas yang berisikan fotokopi dari kertas asli ini. Yang namanya fotokopi setidaknya kan mirip. Apalagi zaman milenium sekarang ada fotokopi warna kan. Kalau yang asli berwarna bisa difotokopi dengan warna. Ini Tuhan loh, lebih. Ini secara ilmu kadewatan. Ilmu kadewatan adalah ilmu kesempurnaan abadi. Tidak berbicara tentang masalah, tidak berbicara tentang kematian. Apalagi penderitaan, penyakit dan bla bla. Yang ada, yang dikaji, yang dipraktekkan adalah tentang kesempurnaan abadi, bukan yang lain. Nah, dulu kesempurnaan abadi ini diklaim hanya para dewa yang bisa mempelajari, yang punya hak mempelajari, yang punya wewenang mempelajari, yang layak mempelajari. Tapi kalau kita renungkan lagi, kita kan anak cucunya para dewa. Betul. Artinya kita juga layak gitu. Bisa untuk mempelajari. Iya, selagi kita tidak membenci kebajikan. Tapi kalau kita membenci kebajikan, sekalipun ada kitabnya, punya kitabnya untuk dikaji, tidak akan bisa mengkaji kesempurnaan abadi. Jika tidak menyukai kebajikan, tidak menyukai kebaikan. Selagi seseorang itu menyukai kebajikan, menyukai kebaikan, walaupun dia minim melakukannya, dia punya hak untuk membuka kitab kesempurnaan abadi, lalu mengkaji dan mempraktekannya. Ada nggak treatment khusus atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mempelajari ilmu kedewatan? Ada, tapi rumit kalau belum kalau belum terbiasa, Mas. Sulit. Kalau belum terbiasa itu sulit. Karena apa? Karena untuk bisa membuka, ini baru membuka, Mas. Belum mengkaji loh ya. Untuk bisa membuka pelajaran-pelajaran tentang ilmu kedewatan, otak atau pikiran kita harus bersih. Hati atau batin kita harus bersih, kelamin atau syahwat kita harus bersih. Nah, kita nggak terbiasa di situ kan, Mas ini. Jadi abotnya ngono. Beratnya itu di situ. Tapi kalau mau berani membiasakan sampai menjadi terbiasa, turun, Mas. Ilmu kadewatan itu akan turun kepadanya sehingga dia bisa melihat dan mengkaji lalu mempraktekannya.
Terus ini Pak Web, keistimewaan orang yang sudah mempelajari ilmu kedewataan itu seperti apa Pak Web?